warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari wa ayatil ulil albab. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana kita masih bisa merasakan seluruh nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama nikmat bentuk tubuh kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk yang sebaik-baiknya, dari mulai mata, telinga, hidung, kaki, dan sebagainya, dan sampai ke otak kita yang berfungsi untuk berpikir dan berakal. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang membawa kita umatnya dari alam kegelapan sampai ke alam terang benderang ini. Mudah-mudahan kita di akhir zaman ini nanti kita mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, saya alhamdulillah diberi amanah tugas oleh panitia di hari ke-19. Ya. Saya setiap melihat atau memperhatikan para guru kita, para penceramah terdahulu yang naik mimbar di sini, saya perhatikan menyampaikan materi-materinya dari mulai hikmah puasa. Nah, dalam pikiran saya, wah ini materi saya. Terus faedahnya baca Al-Quran, ya saya, ini Pak, materi saya juga nih. Sampai sebelum kemarin Pak Sukrido mau menyampaikan, tadinya saya mau menyampaikan pagar laut, sudah dibongkar sama Pak Krido. Dan terakhir Pak Yuda kemarin tentang nahi mungkar melalui medsos ya Pak. Nah, saya mungkin kehabisan materi sampai semalam saya tidak menghafal topik, tidak ikut tadarus. Kemarin anak saya pulang, Pak, katanya yang ikut tadarus cuma 4 orang, Masya Allah. Karena mempersiapkan ini materi Pak. Iya. Saya minta ke Pak Yuda, kemarin Pak Yuda tinggal 3 lembar lagi katanya, tapi nggak dikasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mungkin hanya sedikit menginformasikan, bukan ceramah ya. Kalau ingat kita waktu di SMA belajar biologi, yaitu tentang salah satu organ tubuh kita yang berfungsi untuk berpikir, berakal, yaitu otak. Ya, kita mengingat-ingat masa lalu waktu SMA. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi otak kita yaitu untuk berpikir. Di dalam Al-Quran, kata kunci terkait dengan berpikir atau berakal, yaitu ada beberapa seperti yakilun, orang-orang yang menggunakan akalnya, lalu kemudian yatafakkarun, orang yang berpikir, lalu kemudian
tadi saya dalam pembukaan ada salah satu surat dalam surat Al Imran ya, 190. Waduh, mana hilang nih? Ulul albab, orang-orang yang berakal. Lalu kemudian yatadabarun, yaitu orang-orang yang merenungkan. Nah, inilah semua itu dilakukan oleh otak kita sebagai organ tubuh yang dikarunia Allah kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam otak kita Allah memberikan suatu tempat yang cukup mulia atau cukup ditempatkan di tempat yang paling tinggi, yaitu di kepala otak kita, ditutupi dengan batok kita yang cukup kuat, dan sangat subhanallah, yaitu penempatan yang sangat pas gitu, dan tidak ada otak ditempatkan di lutut atau perut atau di dada kita. Nah, organ otak kita dibagi 4. Ada satunya adalah otak besar, yaitu cerebrum ya, istilahnya cerebrum, merupakan organ yang paling besar di otak kita. Nah, cerebrum tersebut, otak besar itu dibagi 2 lagi, yaitu otak kiri dan otak kanan. Istilahnya hemisfer ya. Hemisfer kiri, hemisfer kanan. Nah, hemisfer kiri mengontrol tubuh kita bagian kanan, hemisfer kanan mengontrol tubuh di bagian kiri, yaitu silang diagonal. Nah, antara otak kiri dan otak kanan disambung dengan yang namanya corpus callosum, yaitu serat saraf yang saling berhubungan untuk berkomunikasi, fungsinya untuk berkomunikasi antara otak kanan dan otak kiri. Perbedaan fungsi antara otak kiri dan otak kanan, yaitu hemisfer kiri mengontrol atau mengatur kemampuan berbahasa atau berbicara, berperan dalam berlogika, menganalisa, menghitung, dan sebagainya dalam berlogika. Lalu kemudian mengontrol bagian tubuh gerak di bagian kanan, itu hemisfer kiri. Nah, sedangkan hemisfer kanan atau otak kanan itu lebih ke kekreatifan, seni, intuitif, ya, berperan dalam kreativitas, lalu membantu memahami ekspresi wajah dan mengatur atau mengontrol gerakan tubuh bagian kiri. Kedua bagian otak tadi, otak kanan, otak kiri, mempunyai atau memiliki lobus-lobus, istilahnya cabang-cabang. Ada 4 cabang. Yang pertama adalah lobus frontal yang ada di depan sini. Itu berperan dalam kepribadian dan pengendalian emosi, mengontrol pikiran, perencanaan, pengambilan keputusan, dan gerakan tubuh.
Lalu lobus yang kedua adalah lobus parietal, berada di atas ini. Itu mengolah informasi sensorik seperti sentuhan, suhu tubuh, dan rasa sakit. Itu diatur oleh lobus parietal. Lalu kemudian lobus berikutnya adalah temporal, yang posisinya ada di dekat telinga. Itu berfungsi dalam pendengaran, menerima informasi dari telinga. Dan lobus berikutnya yang terakhir, lobus oksipital, yaitu di belakang, bertanggung jawab atas penglihatan dari dan pemrosesan informasi visual. Mungkin kepada yang berprofesi dokter atau ahli biologi mohon nanti dikoreksi kalau ada salah. Lalu kemudian bagian organ otak kita yang kedua adalah otak kecil atau yang disebut dengan cerebellum. Ya. Terletak di bagian otak bawah, di bagian bawah otak besar tadi. Itu mengontrol keseimbangan, koordinasi, dan gerakan tubuh. Lalu kemudian membantu seseorang dalam aktivitas berjalan, menulis, dan sebagainya. Itu fungsi daripada otak kecil. Lalu yang ketiga adalah batang otak atau brainstem. Itu menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang, mengontrol fungsi otomatis seperti pernapasan, detak jantung, tekanan darah, dan rileks ya. Itu dikontrol oleh batang otak. Nah, batang otak terdiri dari 3 bagian. Pertama, midbrain, memproses informasi visual. Kedua, font, menghubungkan otak besar dan kecil. Yang ketiga, modula oblongata, ya, mengatur detak jantung dan pernapasan. Nah, yang keempat, yang terakhir, organ otak kita, yaitu sistem limbik. Nah, sistem limbik ini salah satunya adalah mengatur emosi dan mengatur memori. Sistem limbik dibagi 3 lagi, yaitu 1 hipotalamus, mengontrol suhu, rasa, lapar, haus, dan hormon. Lalu yang kedua, amigdala, itu mengontrol emosi ya. Lalu yang ketiga adalah hipokampus, yaitu untuk penyimpanan memori. Nah, dari 4 bagian organ otak kita itu di mana fungsi berpikir atau berakal itu, yaitu ada di 2 bagian. Pertama di bagian otak besar yang tadi di cerebrum ya, terutama di bagian lobus frontal. Itu fungsi organ otak kita untuk berpikir. Yang kedua di sistem limbik. Nah, sistem limbik di bagian amigdala dan hipokampus.
kalau amigdala itu mengatur terkait dengan emosi, ya, sementara hipokampus mengatur penyimpanan informasi dan memori. Nah, kenapa emosi harus berhubungan dengan berpikir? Karena kalau emosi tidak diatur atau dikontrol, ya, maka kita akan mudah marah, lalu selalu mengambil keputusan yang tidak bagus, dan takut yang berlebihan. Oleh karena itu, dikontrol atau diatur dengan berpikir tadi. Lalu yang hipokampus, yaitu menerima informasi untuk melakukan penerimaan informasi, belajaran, atau kalau kita ada belajar gitu, ada sistem berulang-ulang atau diulangi, yaitulah fungsi hipokampus untuk mengaktifkan hipokampus tadi. Nah, kenapa kita harus berpikir atau berakal? Karena, ya, sesuai dengan ayat di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 100, yang ayat 100, Allah tidak suka kepada orang yang tidak menggunakan akal atau berpikir. Ya, kita tidak, misalkan kita tidak menggunakan karunia Allah yang diberikan kepada kita, yaitu berupa otak yang berfungsi untuk berpikir dan berakal tadi. Dalam Quran surat Yunus, ya, ayat 100, yang artinya dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah akan menimpakan kemurkaan kepada orang yang tidak berpikir. Oleh karena itu, kita bersyukur kita mempunyai organ tubuh yang namanya otak, lalu kita gunakan. Bapak Ibu sekalian, yang fakta yang menarik dalam otak kita itu beratnya sekitar 1,3 sampai 1,5 di dalam kepala ini. Lalu di dalam otak kita terdapat sel-sel yang disebut neuron sebanyak 86 sampai 100 miliar neuron. Sangat luar biasa banyaknya. Lalu kemudian otak itu membutuhkan 20% dari total energi yang ada di tubuh kita. Walaupun hanya 2% dari berat tubuh kita, dia membutuhkan 20% energi. Dan fakta lain yang menarik, mungkin pada zaman pandemi tahun 2021 saya iseng-iseng melihat YouTube itu, ada terkait dengan ceramah yang disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan. Beliau seorang dokter yang berkecimpung di penanganan korban narkoba. Kalau kita browsing di YouTube, itu akan tampil 4 atau 5 video gitu terkait dengan bagaimana caranya mengaktifkan atau menstimulus otak kita. Nah, subhanallah, beliau menyampaikan bahwa Allah menciptakan otak kita seperti orang bersujud. Lalu kemudian di dalam otak kita itu, kalau kita dulu belajar di SMA, mungkin yang jurusan biologi, itu ada semacam gulungan seperti kabel yang
menurut ahli anatomi, kalau kabel itu dibentangkan, sama saja jaraknya antara Jakarta Bali. Saya semalam mencoba di Google Map, jarak antara Jakarta Bali itu 1180,7 km. Luar biasa. Allah menciptakan otak kita dengan gulungan-gulungan seperti kabel itu, kalau kita bentangkan sama dengan jarak Jakarta dengan Bali. Sungguh panjang. Ya. Lalu dalam otak kita tadi disampaikan sebelumnya ada 100 miliar neuron, ya, sel otak. Nah, identik dengan satu neuron itu adalah identik dengan satu laptop atau satu PC. Waktu dikumpulkan sebanyak 100 miliar. Dan nanti akan dihubungkan satu neuron ini atau satu laptop ini saling berhubungan dan berpotensi dihubungkan oleh 20.000 kabel. Ini saya kalau lihat di videonya Dr. Aisyah Dahlan itu sangat jelas sekali di videonya, itu digambarkan bagaimana neuron-neuron itu atau laptop-laptop dalam kepala kita itu dihubungkan oleh kabel-kabel. Nah, beliau menyampaikan setiap kabel akan berhubungan, dia akan dihubungkan. Lalu menurut para ahli anatomi, kalau sekiranya kita diberikan umur panjang 100 tahun, itu tidak sampai 100 miliar laptop atau neuron tadi tidak berhubungan. Makanya mungkin saya dalam usia yang menjelang ke 60, itu baru sekian persennya. Makanya mudah-mudahan kita otak kita digunakan untuk yang mendapatkan informasi-informasi yang baik, supaya koneksi-koneksi atau hubungan-hubungan antar laptop tadi atau neuron tadi dipenuhi dengan informasi yang baik dan koneksinya dengan positif. Nah, kemampuan otak kita dalam 1 detik dapat menerima informasi sebanyak 2 juta informasi. Jadi informasi dari mulai mata, kulit, telinga, itu selama 1 detik otak kita mampu menerima 2 juta. Jadi tadi nanti neuron itu akan saling berhubungan kalau menerima informasi. Jadi mudah-mudahan dalam hidup ini dipenuhi dengan informasi-informasi yang baik, sehingga saling terhubung dengan positif tadi. Nah, dalam proses koneksi atau dalam proses berhubungan tadi, itu ada beliau, Dr. Aisyah Dahlan, menyampaikan ada koneksi yang tipis dan ada koneksi yang tebal. Nah, kalau yang tipis itu, koneksi yang tipis itu kabel atau sel otak kita yang baru menerima informasi. Jadi ada informasi baru, berarti kabel itu baru terhubung. Itu yang disebut dengan konsep cerdas. Jadi yang cerdas itu selalu ingin mencari yang baru, ide-ide baru. Nah, kalau yang tebal itu adalah konsep pintar, informasi yang sudah kita dapatkan lalu diulang-ulang, makanya tebal. Makanya kalau kita mungkin dalam proses belajar ada pengulangan tadi yang sebelumnya disampaikan, yaitu adalah dalam rangka menebalkan hubungan tadi atau koneksi tadi. Jadi mungkin kalau kita jemaah di sini pernah atau sebelum puasa atau dalam bulan puasa ini kita
ikut tahsin ya dari Ustadz Ahmad Komarudin, bahwa dalam sekali kita belajar tahsin, beliau menyampaikan bahwa Bapak kalau belajar Al-Quran, coba diulang-ulang. Pulang dari sini, dari masjid, coba diulangi. Nah, itu dalam proses menebalkan tadi koneksi tadi. Dan bahkan mungkin ada metode pembelajaran Al-Quran yang bagus yang kita bisa gunakan, yaitu dengan asamil ya, itu tertulis jelas. Kita harus dalam satu ayat dicoba dibaca berulang-ulang sebanyak 40 kali. Terus saya mendapat Al-Quran yang metode menghafal itu bukan diulang-ulang, tapi dengan waktu 30 menit. Kita belajar satu ayat 30 menit dibagi 2, 20 menit diulang-ulang dibaca, dan 10 menitnya si ayat itu ditutup untuk dihafal. Dan mungkin pernah Pak Ustadz Abu Rabani juga konsepnya seperti itu. Itulah mungkin sedikit tentang pelajaran biologi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua di jemaah kita di Pondok Mutahari ini menggunakan akal, menggunakan otak sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir dan berakal. Kita tutup dengan doa. Ya Allah, berikanlah manfaat dan dari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, serta tambahkanlah ilmu kepada kami. Demikian, mungkin ada titipan sedikit dari jemaah kita, yaitu kemarin saya sepulang dari sholat asar, berbisik-bisik kepada saya, mau nggak pantun katanya. Saya tidak mau menyebutkan namanya, inisial aja Pak, seperti Pak Yuda, inisialnya S, Sukapoli. Dia menyampaikan ke saya, pantunnya begini: jalan-jalan ke Kampung Naga, jangan lupa bawa durian. Nah, artinya Pak terusin aja sendiri katanya. Waduh, saya berpikir, ya menggunakan otak lagi saya. Ya, dapatlah, walaupun mungkin tidak nyambung. Orang-orang artinya jalan-jalan ke Kampung Naga, jangan lupa beli durian. Orang yang berakal, rajin membaca, ilmu bertambah, hidup pun nyaman. Cikaracak ningang batu, laun-laun jadi dekok. Puasa mendudukan nafsu, iman kuat, setan keok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.